Chapter 257. Wilayah Orden, 1. Sebanyak 1000 pahlawan berkumpul untuk kampanye Orden. Sebagian besar dari mereka berperingkat lebih tinggi dari peringkat menengah tinggi, dan banyak di atas peringkat tinggi. Dengan Timur Tengah dan Eropa diserang, tidak ada waktu bagi mereka untuk diboroskan. Tim aliansi pahlawan memverifikasi struktur internal kerajaan Orden, membagi 1000 pahlawan ke dalam tim yang berbeda, dan mengidentifikasi cara paling efisien untuk menyusup ke pangkalan musuh. Ayo lihat. Dan saat ini, dalam limusin menuju portal militer, Aileen, yang ditunjuk sebagai kapten, satuan tugas khusus, sedang mencari ke dalam saku ajaibnya. Ocean ramuan penyembuhan cedera eksternal tingkat tinggi. Ramuan penyembuhan cedera internal tingkat tinggi. Ramuan pemulihan daya sihir tingkat tinggi. Ramuan pemulihan vitalitas tingkat tinggi. Scroll gulir pengembalian yang dijanjikan. Gulir ajaib. Tenda ajaib. Daging sapi dendeng dan ketentuan lainnya. Di dalamnya ada paket ramuan kelas atas dan gulungan-gulungan yang dibuat oleh Essence Pharmacy, tenda-tenda dan ketentuan-ketentuan jika operasi diperpanjang. Barang-barang yang disiapkan oleh pemerintah masing-masing negara dan asosiasi benar-benar bagus. Nah, itu yang saya bicarakan gelombang. Aileen tersenyum puas, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya sebagai kapten gugus tugas khusus dan melirik anggota timnya. Apakah semua orang selesai memeriksa persediaan mereka? Jin Seyeon, Yi Yongha, Shin Jonghak, dan hero tingkat tinggi yang baru, Seo Yongji. Keempat anggota tim Aileen memeriksa persediaan mereka. Ya, aku sudah memeriksa. Semuanya ada di sini. Petik 2. Aku punya segalanya. Aku juga gelombang. Aileen mengangguk dengan tegas. Baik, kaptenmu puas. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia melirik jam tangan pintar yang didistribusikan oleh asosiasi yang menguraikan operasi mereka. Pertama, bepergian ke portal bawah tanah di Mesir, yang merupakan portal terdekat dengan kerajaan Orden. Setelah Anda tiba, Anda akan segera masuk menggunakan skill Aileen, teleport. Seharusnya tidak sulit karena kami sudah menemukan struktur internal menggunakan drone. Tiriring. Aileen menerima pesan teks saat dia memeriksa rincian operasi di kepalanya. Pengirimnya adalah Yun Sengah, pemimpin tim serangan ketiga. Uni, kemana kamu akan pergi? Yun Sengah berpartisipasi dalam operasi sebagai pemimpin Rahmat Suci Pencipta. Dia tidak berada di satuan tugas khusus seperti Aileen tetapi tim reguler, bersama dengan sekitar selusin pahlawan dari Rahmat Suci Pencipta. Operasi ini diklasifikasikan. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Tanda hubung. Lihat dirimu bertingkah seperti kapten. Aileen tersenyum puas. Kemudian dia mengetik balasan, surat demi surat, dengan semua usahanya. Aku selalu menjadi bahan kapten. Kami sudah sampai. Pada saat itu, limusin berhenti. Aileen melirik keluar jendela dan melihat mereka tepat di depan portal militer. Dia melihat sekeliling wajah anggota timnya dan memerintahkan mereka dengan suara berat. Ayo pergi, semuanya. Oke, semuanya turun. Baiklah. Gugus tugas, yang terdiri dari 5 pahlawan elit, keluar dari limusin. Aileen merentangkan kakinya keluar dari limusin. Mereka tidak terlalu lama, tapi dia tetap merentangkannya. Ketak, ketak. Detak klik sepatu hak tingginya beresonansi dengan anggun. Aileen berjalan seolah berada di landasan pacu dan waktu melambat untuknya. Musik yang dipoles dan megah terdengar di telinganya. Dia bisa merasakan tatapan para prajurit yang berdiri di dekatnya menimpanya. Bahkan dalam menghadapi pertempuran yang sudah dekat, dia tidak takut. Sebaliknya, dia berjalan dengan gembira. Ini hanya akan menandai awal legenda Spirit Speechmaster Aileen. Petik 2. Kuhum. Ah, cuacanya bagus. Petik 2. Tim dengan putus asa menahan tawa mereka. Aileen yang mungil dan sangat serius itu lucu tapi juga lucu. Untungnya, mereka bisa tiba di depan portal tanpa tertawa. Salam, ini suatu kehormatan. Petik 2. Tentara yang bertugas memberi hormat. Aileen mengangguk dengan tatapan serius. Yakin, apakah ini portal? Petik 2. Ya, portal ini terhubung dengan terowongan bawah tanah di Mesir. Terakhir kali, para VIP Mesir menggunakannya untuk mengungsi. Namun, seperti yang sudah Anda ketahui, jarak antara Kairo dan kerajaan Orden sangat jauh. Petik 2. Meskipun Afrika telah menjadi tanah monster, tidak setiap wilayah dipenuhi dengan monster. Monster-monster di Afrika saling bertarung dan memakan satu sama lain, sehingga meninggalkan beberapa daerah yang sama sekali tidak memiliki manusia dan monster. Petik 2. Kebanyakan pahlawan akan menggunakan daerah seperti itu sebagai rute untuk memasuki kerajaan Orden. Tapi kita tidak harus melakukannya. Tapi bukan Aileen. Pertama-tama, alasan gugus tugas ini dibentuk adalah agar kami dapat menyusup ke kerajaan Orden sebelum orang lain, memberikan informasi orang dalam, dan meledakkan lokasi-lokasi utama. Aileen dengan sengaja menurunkan suaranya. Tapi tentu saja, perubahan itu tidak terlalu terlihat. Kami akan memasuki portal, lalu melakukan perjalanan ke kerajaan Orden menggunakan keahlian saya, teleport. Petik 2. Apakah akan baik-baik saja? Jarak antara Mesir dan wilayah Orden di pusat Afrika adalah lebih dari 10.000 kilometer. Tetap saja, Aileen tersenyum santai ke prajurit yang khawatir.
Aku, Aileen, adalah kapten dari Satuan Tugas Khusus Pahlawan Aliansi Pertama. Jika saya tidak memenuhi syarat, saya tidak bisa menjadi kapten. Petik 2. Petik 2. Ah, ya, tentu saja. Anda menakjubkan. Aileen dan prajurit itu entah bagaimana sepertinya mengklik, dengan prajurit itu memandang Aileen dengan hormat dan kagum. Aileen mengangguk puas. Mari kita mulai portal. Iya nih. OOONG, dengan suara kekuatan sihir dan listrik beresonansi bersama, portal itu terhubung ke terowongan bawah tanah yang jauh di Mesir. Sebelum melangkah ke portal, Aileen memberi anggukan kecil pada prajurit itu. Itu adalah ekspresi kesopanan. Tentara itu menjawab dengan hormat. Salam, Miss Aileen, Kapten Satuan Tugas Khusus Pertama Aliansi Pahlawan, saya berdoa untuk kemenangan Anda. Petik 2. Tentu saja, dan saya juga ingin tahu nama Anda. Petik 2. Aku Kolonel Kim Wang Ho. Kolonel Wang Ho, itu adalah nama yang terdengar kokoh. Petik 2. Tiba-tiba ekspresi Aileen menjadi tegas. Kolonel Wang Ho menatap Aileen, dan Aileen berkata lagi dengan suara rendah, jika kita mengirim sinyal, segera tutup portal ini. Kami tidak dapat membiarkan pasukan musuh memanfaatkannya jika operasi itu gagal. Petik 2. Maaf. Lakukan seperti yang aku katakan. Saya Aileen, Kapten Satuan Tugas Khusus Pertama Aliansi Pahlawan. Petik 2. Anggota baru, Seo Yongji, tampak sedikit bingung ketika dia mendengarkan percakapan mereka. Dia lebih dewasa daripada yang terlihat. Tidak. Jin Seyeon memberikan perbedaan pendapat. Dia baru saja asyik dengan gelarnya sekarang. Dia dengan suram dalam hal-hal seperti itu. Petik 2. Yi Yongha juga mengangguk. Dia akan meributkan masalah kapten ini. Obrolan ringan mereka berlangsung tanpa tujuan, ketika, tiba-tiba, Aileen memanggil mereka dari kejauhan setelah dia selesai berbicara dengan sang kolonel. Hei, tim. Ya. Kami akan memulai misi kami sekarang. Apa semuanya sudah siap? Petik 2. Petik 2. Ya. Jawabanmu payah. Lagi. Aileen terus berteriak. Petik 1. Kurasa kita hanya harus bermain bersama, pikir keempat anggota ketika mereka berdiri tegak, mengikuti sinyal Jin Seyeon. Iya nih, kami siap. Baik, sekarang saya akan melakukan panggilan roll menit terakhir. Petik 2. Hah, tapi hanya ada 4 dari kita. Petik 2. Mendiamkan. Mereka melakukan ini di film-film yang saya tonton. Jadi kamu juga akan melakukannya. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Maka, panggilan itu dimulai. Shin Jongha kelas menengah tingkat tinggi. Seo Yongji grade 7 tingkat tinggi. Master Rank Jin Seyeon. Kuil Keadilan Yi Yongha. Siap, sekarang, kita memasuki portal. Petik 2. Hanya setelah dia menyelesaikan panggilan, Aileen akhirnya memimpin tim melintasi portal. Wilayah Orden. Satuan Tugas Khusus Pahlawan Aliansi Pertama tiba di Afrika Tengah, di mana wilayah Orden berada, dalam sekejap melalui Aileen's teleport. Teleport menempuh jarak yang sangat jauh. Aileen, yang telah menggunakan banyak sekali kekuatan sihir sekaligus, gemetar karena pusing. Yi Yongha menangkapnya saat dia jatuh, dan baru kemudian Aileen akhirnya melihat sekeliling. Petik 2. Hah, apa, di mana kita? Petik 2. Petik 2. Aileen, seperti yang lainnya, menjadi bingung. Wilayah Orden sepertinya tidak seperti yang mereka bayangkan. Mengapa ada aspal di Afrika? Shin Jonghak bergumam linglung. Dia mengharapkan gurun, tapi jalan itu ditutupi dengan aspal seperti di kota manusia. Tidak ada tanda-tanda alam seperti rumput atau pohon. Pemandangan di depan mereka benar-benar berbeda dari yang ditangkap oleh tim sekutu dengan satelit dan drone. Ketua, apakah koordinatnya benar? Jin Seyeon bertanya, dan Aileen mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Apa? Tentu saja. Apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membuat kesalahan mendasar seperti itu? Petik 2. Aileen melihat jam tangannya lagi untuk memastikan. Koordinat itu tentu saja benar. Mereka berada di tempat yang tepat. Petik 2. Pertama-tama, aku pikir kita berada di tempat yang tepat. Maksud saya, kami telah tiba di tujuan yang benar. Oh, lihat ke sana. Petik 2. Tiba-tiba Aileen menunjuk ke kejauhan. Apa yang tampak seperti kastil bisa dilihat di sudut langit. Meskipun itu hanya fata morgana, itu benar-benar terlihat seperti sebuah kastil besar. Ah, kamu benar. Saya melihat sesuatu di sana. Petik 2. Iya nih, kami akan menuju ke sana untuk saat ini. Petik 2. Aileen memimpin pasukan seperti kapten pemberani yang dia tahu. Menara Pahlawan. Menara Pahlawan adalah menara besar 77 lantai yang dibangun secara artifisial oleh asosiasi. Dibandingkan dengan tingginya, bagaimanapun, lebarnya, relatif pendek, setidaknya di luar. Bagian dalam, pada kenyataannya, jauh lebih besar daripada bagaimana menara muncul di luar. Menara Pahlawan adalah bangunan ikon yang dibangun dengan teknik-teknik sihir yang disebut arsitektur perluasan. Itu sebabnya satu lantai menara cukup besar untuk menampung 4 hingga 5 rumah. Sebenarnya ada ruang perumahan terpisah untuk karyawan. Profesor, dari mana kekuatan sihir itu berasal? Di antara mereka, sebuah rumah di lantai 33 ditunjuk sebagai tempat tinggal seorang anak.
Itu adalah rumah Yi Yuri, anak dengan otoritas penyembuhan, juga disebut gadis otoritas. Sudah diterima secara luas bahwa itu terjadi setelah outcall. Pemain berusia 15 tahun, di bawah perlindungan ketat asosiasi, sekarang mengambil pelajaran pribadi dari seorang Profesor Cube. Tapi kurasa jawaban seperti itu tidak akan cukup untuk memuaskanmu. Profesor itu menyerahkan padanya salinan makalah penelitian yang telah ia persiapkan sebelumnya. Silakan lihat ini. Oh, apakah ini salah satu dari kertas miliknya lagi? Petik 2. Profesor itu mengangguk pada Yi Yuri. Iya nih, ini sangat canggih, jelas, dan terperinci. Saya masih tidak percaya bahwa hanya seorang siswa berusia 17 tahun yang menulis karya agung seperti itu. Petik 2. Ah, saya melihat. Yi Yuri dengan senang hati menerima kertas itu. Memang, ada nama yang dikenal di bagian atas. Kelahiran kekuatan sihir dan prekursor untuk panggilan keluar Cube kelas 1, peringkat 934, Kim Ha-jin. Namanya adalah Kim Ha-jin, seorang jenius yang prestasinya dalam teori magis dicatat dalam buku teks. Yi Yuri sudah membaca 5 makalah yang ditulis olehnya. Mereka semua pada mata pelajaran yang berbeda tetapi sama-sama sempurna. Kim Ha-jin, aku sering menemukan nama ini saat belajar. Profesor itu tersenyum lembut. Ini juga untuk siswa di Cube. Dia menyerahkan total 23 makalah ujian dan 8 esai, tetapi semuanya diterbitkan dalam jurnal akademik utama. Ada total 8 studi yang saat ini sedang berjalan berdasarkan pada makalah Ha-jin. Petik 2. Wow, itu luar biasa. Sejauh ini dia adalah murid paling cerdas yang pernah saya ajar. Profesor itu tersenyum ketika mengenang masa lalu yang jauh. Sebagai seorang sarjana yang mengejar kebenaran yang mendalam, ia menganggap Kim Ha-jin sebagai stimulus. Kim Ha-jin cerdas dan brilian, berbakat dan kreatif. Tiriring. Tiba-tiba, arlojinya berbunyi bip. Profesor itu melirik pesan itu. Ah, sepertinya ada sesuatu yang muncul. Saya akan keluar sebentar, jadi silakan baca korannya sementara itu. Aku akan segera kembali. Ya, Profesor. Profesor itu pergi, dan Yi Yuri membaca koran. Oh, semakin dia membaca kertas Kim Ha-jin, semakin dia mengaguminya. Surat-surat akademik tidak dimaksudkan untuk menghibur, namun surat-suratnya dengan mudah menariknya seolah-olah mereka telah terpesona dengan sihir. Kiik. Pintu terbuka lagi tidak lama kemudian, dan Yi Yuri melirik ke atas kertas. Profesor sudah kembali. Dia tersenyum hangat. Yuri-si, ada kabar baik. Iya nih. Orang tuamu datang mengunjungimu. Anda akan dapat menghabiskan sisa hari dengan mereka. Petik 2. Pada saat itu, senyum lebar menyebar di wajah Yi Yuri. Biasanya dia melihat mereka setiap 2 bulan sekali paling banyak. Nyata, benarkah? Ya, tapi kamu akan dijaga ketat. Apakah Anda ingin pergi? Petik 2. Iya nih, tentu saja. Petik 2. Yuri buru-buru dan membereskan barang-barangnya, termasuk surat kabar. Kemudian dia bahkan berganti pakaian favoritnya dan kembali. Silakan ikuti saya. Profesor itu membimbing Yuri sambil tersenyum. Bersemangat, Yuri mengikuti profesor, yang menyalakan lift yang terkunci rapat di lantai 55. Ayo, ayo pergi. Iya nih. Baru setelah tiba di depan lift, Yuri menyadari ada sesuatu yang salah. Intuisinya mengingatkannya. Dia berhenti dan melihat sekeliling. Biasanya lantai ini dirayapi dengan penjaga yang bertugas. Tetapi untuk beberapa alasan, tidak satupun dari mereka ada di sini hari ini. Maaf, Profesor, tapi, Profesor itu menangkap pergelangan tangan Yuri ketika dia mencoba melangkah mundur. Menariknya, dia berkata, kamu harus mengikuti aku jika kamu ingin hidup. Apa? Tunggu sebentar. Petik 2. Pintu lift tertutup dan mereka dengan cepat turun ke lantai 1. Profesor itu hampir menyeret Yuri keluar dari lift. Meskipun menara pahlawan terletak di Gwanghwamun, yang menyambut mereka di luar adalah tanah kosong. Profesor, di mana kita? Jangan takut dan ikuti aku. Kami akan menemui orang tua Anda. Petik 2. Genggaman Profesor, Jain, mengencang di sekitar pergelangan tangan Yi Yuri, yang sekarang terisak. Jain mencoba membawa Yuri ke tempat persembunyian mereka. Namun, kemana kamu pergi gelombang? Seorang tokoh diam-diam muncul dan menghentikan jejaknya. Alis Jain menyipit kekerutan karena penampilan mendadak tamu tak diundang itu. Hai, lama tidak bertemu. Kamu Jain, kan? Petik 2. Orang yang dengan santai menyapa Jain adalah Kim Junwo, seorang pemburu dari Fast Expanse. Jain memelototinya. Mata Kim Junwo masih membentuk garis lurus, dan matanya yang seperti rubah yang sempit sama menakutkannya dengan yang ada di anime. Tapi sekarang, ada makhluk yang bahkan lebih kuat dan destruktif di sisi Jain. Iya, lama tidak bertemu, Anda anjing dari hamparan luas. Chok Jungyong bergumam saat dia melangkah maju dari belakang Jain. Kim Junwo tersenyum padanya. Sepasang garis lurus di wajahnya melengkung membentuk 2 kurva. Kamu benar, sudah lama, babi. Petik 2. Oh, aku akan mengurus bajingan ini, jadi kamu bawa anak itu dan pergi. Petik 2. Jain berusaha melakukan apa yang diperintahkan. Tapi berapa banyak orang yang bersembunyi di tempat kosong ini? Kamu tidak akan bisa pergi.
Tiba-tiba, suara rendah, tua terdengar, dan dari suatu tempat seorang lelaki tua berseragam muncul. Baik Chok Jungyong dan Jain membeku saat melihat lelaki tua itu. Anak itu adalah harapanku. Fase Expanse, yang dianggap terkuat di bidang pekerjaannya, telah muncul di depan mereka. Chok Jungyong menatap Fase Expanse, berusaha memastikan dia asli. Beberapa menit berlalu tanpa bicara. Jain bertanya dengan hati-hati. Petik 2. Hanya kalian berdua. Kim Junwo mengangguk tanpa kata-kata. Dia pikir angka tidak signifikan dengan hamparan luas yang hadir sendiri. Fiuh, itu bagus. Jain menghela nafas lega. Keyakinannya beralasan. Segera, sama seperti Fase Expanse, Chameleon Troupe muncul dari kegelapan. Satu demi satu, bayangan mulai terlihat. Ada banyak, tetapi pada saat yang sama, hanya ada satu. Kursi perak, Kaita. Kursi indigo, Yo Kyung-wan. Kursi brown, Hirano. Kursi hijau, Jin Yohan. Kursi pirus, Setrin. Kursi biru, Khalifa. Dan terakhir, kursi putih, Bos. Semua kecuali dua anggota Chameleon Troupe berkumpul dan mengepung kedua lelaki itu. Hahaha. Apakah ini kepercayaan diri pria yang dianggap sebagai yang terkuat dari semuanya? Kamu pasti Chameleon Troupe. Sudah lama sejak saya dihibur. Petik 2. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh sejumlah musuh yang kuat, Fase Expanse hanya tersenyum lembut. Wilayah Orden. Sementara itu, saya tiba di jantung Afrika bersama Spartan. Saya bisa melihat wilayah Orden di kejauhan. Saya mempelajari wilayah itu dari jauh. Apa? Pada awalnya, saya bertanya-tanya apakah saya datang ke tempat yang tepat. Semuanya sangat berbeda dari pengaturan awal saya. Saya membayangkan sebuah kastil berdiri di tengah-tengah antah berantah. Namun, di depan mataku ada tanah luas penuh jebakan dan penghalang yang mengelilingi kastil yang didekorasi dengan sangat indah. Itu benar-benar berubah banyak. Aku bergumam dengan putus asa. Cerita asli, tidak ada lagi. Saya hanya bisa mengandalkan mata dan telinga saya mulai sekarang. Aku mengambil napas dalam-dalam dan mengumpulkan kekuatan sihir stigma di sekitar mataku. Dengan Master Sharpshooter tingkat 2, Tousan Mileaisnya menunjukkan kepada saya pandangan penuh dari wilayah Orden. Tempat yang paling mungkin untuk menemukan Pesta Island adalah, seperti yang aku pikirkan, satu penghalang muncul di hadapanku. Time Barrier. Minggu di dalam penghalang ini setara dengan 1 jam di luar. Namun, tidak mungkin untuk berlatih di dalam karena aliran kekuatan sihir dan udara stagnan. Entrance gratis, tetapi keluar tidak. Untuk memecah penghalang ini, dibutuhkan kekuatan yang setara dengan Grand Magic Dispel atau otoritas. Ini adalah jebakan yang paling mencurigakan dari semua perangkap yang menyerbu wilayah Orden. Tentu saja, saya tidak terlalu peduli tentang jebakan itu. Saya telah membawa kunci misterius bersama saya dari menara untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu. Ayo lihat. Visi saya dengan mudah menembus time barrier, dan saya melihat ke dalam. Apakah ada sesuatu di sana? Aku mengamati dengan cermat. Petik 2. Oh. Saya menemukan 3 orang. Wajah mereka kotor, pakaian mereka sobek, dan dari tulang mereka yang menonjol aku bisa berasumsi mereka sudah lama tidak makan. Ailen, Shin Jonghak, dan Jin Seyeon. Mereka semua ada di sana. Saya kelaparan. Ailen bergumam dengan menyedihkan. Jin Seyeon akan selalu menghibur Ailen di saat-saat seperti ini, tetapi saat ini bahkan dia tampak gelisah. Tanda hubung. Saya juga kelaparan. Ketiga pahlawan itu sebenarnya kerangka di ambang kelaparan. Bingung mengapa, saya melihat sekeliling area luas di dalam penghalang. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mengerti. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apapun di dalam. Tidak ada rumput, tidak ada binatang buas, tidak ada air, tidak ada monster, tidak ada. Air, water. Orden tahu bagaimana menghadapi Ailen. Ailen kuat, tetapi cara untuk berurusan dengan seseorang sekuat dia ternyata sederhana. Anda hanya harus menghindari berkelahi dengannya. Berkelahi dengan tidak berkelahi, sesederhana itu. Dan terima kasih kepada pengkhianat itu, akan mudah baginya untuk mengaturnya. Bagaimanapun, jika ini terus berlanjut, mereka benar-benar bisa mati. Spartan, pergi ambil tas makanan dari rumah. Piik. Saya mengirim Spartan dan menunggu. Dia kembali sekitar 3 menit kemudian dengan kantong penuh makanan dan air. Saya meraih mereka dan berlari menuju penghalang.